Selamat pagi anak-anak. Baiklah, Ibu ucap salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Baik semuanya ya? Alhamdulillah. Baiklah, tadi pagi sudah sholat subuh? Sudah sholat subuh, sudah mandi pagi ya? Gosok gigi kak? Sudah sarapan? Alhamdulillah, tandanya kalau sudah sarapan, semua aktivitas pagi sudah dilakukan, siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini ya? Siap semuanya? Oke, baiklah. Ibu minta salah satu teman kita, Sandawa, kita awali kegiatan dulu untuk berdoa ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan mendapatkan berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Sandawa silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, untuk memupuk rasa nasionalis kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya pasti sudah bisa kan? Ya. Kebetulan minggu kemarin waktu acara kita juga menyanyikan lagu itu ya. Yuk silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan penuh semangat. Semuanya berdiri, semuanya semangat menyanyinya ya. Yuk, semuanya berdiri. Berdiri tegak, siap? Siap? Alhamdulillah, kalau masuk semua tandanya anak ibu sehat semua ya. Ibu absen dulu. Absen sudah. Tugas membaca di rumah sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan, alhamdulillah.
Alhamdulillah, kita harus selalu gemar membaca buku ya nak ya, biar pengetahuan kita bertambah ya. Bahan ajarnya yang sudah Ibu bagikan juga sudah dibaca ya? Sudah, ya baiklah. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Masih ingat? Kita sudah belajar tentang macam-macam perubahan wujud benda. Masih ingat? Apa saja contoh-contoh macam-macam perubahan wujud benda itu? Es krim. Ya. Coklat. Ya. Gulali. Apa lagi? Gulali. Gulali itu proses memasaknya. Terus apa lagi? Ya. Nah, ada yang dari padat berubah menjadi cair. Itu apa namanya? Ya, nama proses perubahan wujudnya apa, masih ingat? Mencair. Terus ada apa lagi perubahan wujudnya yang lain? Membeku. Terus ada lagi yang lain? Mengembun. Terus ada lagi? Yang air mendidih itu apa namanya? Menguap. Apa nak? Menguap. Terus ada lagi. Jadi macam-macam perubahan wujud benda masih ingat ya? Cair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal ya. Masih ingat kan? Ya, pada pelajaran yang lalu kita juga sudah melakukan percobaan itu ya. Oke, baiklah. Nah, lalu kalau kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam perubahan wujud benda beserta contohnya, hari ini kita akan belajar tentang apa, Bu? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 4, pembelajaran 5, materi bahasa Indonesia itu terkait proses terjadinya hujan. Dan materi PPKN kita akan belajar tentang tolong-menolong dengan teman di sekolah. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita lihat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk bahasa Indonesianya, materi proses terjadinya hujan. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Kemudian, dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa menganalisis urutan proses terjadinya hujan dengan benar dan penuh tanggung jawab. Lalu, tujuan yang ketiga, dengan menuliskan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat dan penuh percaya diri. Nah, itu untuk materi bahasa Indonesia terkait proses terjadinya hujan. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk materi PPKN tolong-menolong dengan teman di sekolah, tujuannya adalah dengan menuliskan pengalaman menolong, siswa dapat menceritakan pengalaman menolong orang dengan tepat dan penuh percaya diri. Ya, jadi nanti untuk materi proses terjadinya hujan, kita akan menyimak video, kemudian Ibu sudah siapkan media pembelajaran konkretnya terkait proses terjadinya hujan. Ada proses perubahan wujud apa di situ. Nah, nanti kalian jadi tahu, oh proses hujan itu nggak tiba-tiba hujan langsung turun air dari langit, ternyata enggak, ada prosesnya ya nak ya. Kemudian untuk materi PPKN tolong-menolong dengan teman di sekolah, nanti kalian diminta untuk menceritakan pengalaman kalian nih ketika di sekolah ya, menolong teman yang ada di sekolah. Kalian ceritakan pengalaman kalian. Nanti kalau disuruh maju berani? Berani nggak? Berani, harus berani ya. Anak hebat itu harus berani. Oke, baiklah. Kalian pernah lihat hujan? Pernah lihat hujan? Sering ya. Semalam hujan, kemarin hujan, kemarin malamnya lagi juga hujan. Apakah air dari langit itu tiba-tiba turun ke bumi gitu terus turun hujan? Apakah seperti itu? Enggak ya. Ternyata ada proses panjang sebelum turun hujan itu. Biasanya kalau sebelum hujan itu ada apa dulu? Panas, terus mendung, terus mendungnya hitam ya? Mendung hitam. Nah, mendung, kadang juga ada angin ya. Setelah mendung,
kemudian jadi awan hitam, baru turunlah hujan, baru turunlah titik-titik air hujan itu tadi. Nah, baik, jadi ternyata nggak langsung tiba-tiba air itu turun dari langit, ternyata ada prosesnya ya. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana sih hujan itu dapat terjadi, Bu. Kemudian perubahan wujud apa saja yang terjadi saat hujan itu, Bu. Nah, nanti akan kita pelajari semua ya. Siap? Siap? Hai. Hello. Oke, baiklah. Sekarang silakan dibuka buku siswanya halaman 217. Dibuka halaman 217. Dibuka bukunya, Nak. 217 dibuka. Dibuka 217. Di situ ada bacaan tentang proses hujan. Sudah dibuka semuanya? Sudah ya? Sudah? 217. Oke, sudah? Sudah ya? Coba silakan Elin dibaca halaman 217. Yang lain menyimak. Perlulah kamu memperhatikan terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada sungai. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Ya, jadi itu adalah pengantar ya tadi proses terjadinya hujan. Kalau sudah dibaca, Ibu kemarin sudah membagi kelompoknya ya, Nak ya? Sudah membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan sekarang duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk. Yuk, buruan. Silakan duduk sesuai kelompoknya yang sudah dibentuk. Sudah? Sudah sesuai kelompoknya? Sudah ya? Oke, coba Ibu cek dulu. Mana kelompok 1 angkat tangan? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 mana? Kelompok 5. Turunkan tangannya. Semua sudah ada di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD kelompoknya ya. Nanti di LKPD itu ada pertanyaan terkait urutan proses terjadinya hujan. Itu untuk materi bahasa Indonesia. Kemudian di materi PPKN kalian nanti disuruh menuliskan pengalaman kalian tentang tolong menolong di sekolah yang pernah kalian lakukan ya. Ibu bagian LKPD-nya. Kelompok 1 LKPD-nya. LKPD kelompok 2. Kelompok 3 ini LKPD-nya. LKPD kelompok 4. LKPD kelompok 5. Oke, baik. Semua masing-masing kelompok sudah dapat LKPD-nya ya? Ya. Coba LKPD kelompok 1 mana? LKPD kelompok 2 mana? LKPD kelompok 3. LKPD kelompok 4. LKPD kelompok 5. Semua sudah dapat. Sekarang silahkan perhatikan baik-baik. Di depan Ibu akan menampilkan tayangan video tentang proses terjadinya hujan. Nanti kalau nggak memperhatikan, nggak bisa menjawab soal di LKPD dan soal di evaluasi ya. Jadi semua kelompok dan masing-masing semuanya memperhatikan video yang Ibu tampilkan. Kita simak videonya ya. Selamat datang
Ayo sama-sama kita amati. Mulai menangkap 3 ini, lalu pakai tombol subscribe untuk menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Simak penjelasan berikut ini. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Apa yang disampaikan? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hujan? Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang seperti cair maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Banyaknya air hujan yang turun pada suatu tempat dalam waktu tertentu dinamakan curah hujan. Pernahkah kamu mengamati tanda-tanda akan turun hujan? Bagaimana proses terjadinya hujan? Angin yang sepoi, awan yang menjadi kelabu juga disertai dengan gemuruh dari langit menjadi tanda akan turun hujan. Namun, apakah kamu tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Ternyata proses terjadinya hujan di permukaan bumi sangat mudah yang kita bayangkan loh. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak penjelasan video ini sampai selesai. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air berada di bumi, ada di laut, danau, sungai, serta badan air lainnya menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Selain itu, ada penguapan air yang berasal dari tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat lalu membentuk menjadi awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin. Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Proses ini dinamakan valensi. Lalu butir-butir air yang ada di langit akan jatuh menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Ketika air hujan mulai jatuh ke daratan, tidak semua air jatuh sampai ke permukaan. Tetapi ada sebagian air yang menguap kembali ke atas menuju awan. Selama air membuat kondisi awan penuh, maka hujan akan terus berlangsung. Setelah melalui proses presipitasi, air hujan yang jatuh ke bumi akan merembes menuju pori-pori tanah menjadi air tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Secara sederhana, proses terjadinya hujan dimulai dari proses evaporasi dan transpirasi dari uap air di udara yang dipengaruhi karena panas matahari dan uap menguap, maka terjadilah proses kondensasi di mana uap air dengan mengumpul dan kemudian memadat dan membentuk awan. Kemudian lama-lama awan terkumpul menjadi awan yang lebih besar, kemudian turunlah air hujan atau proses presipitasi, maka terjadilah proses infiltrasi. Proses ini akan terjadi terus-menerus secara berulang-ulang sehingga terjadi hujan. Demikian penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita sudah melihat tayangan video tentang proses terjadinya hujan tadi Nak ya, ada yang namanya evaporasi tadi ya, proses terjadinya hujan. Ada apa saja tadi di situ? Proses yang pertama namanya penguapan atau evaporasi ya. Kemudian setelah evaporasi terbentuklah awan. Setelah terbentuk awan tadi fase yang ketiga apa? Apa? Yuk, mari sama-sama kita perhatikan penjelasan Ibu. Ibu sudah menyiapkan media tentang proses terjadinya hujan. Ibu akan jelaskan lebih detail lagi di sini perubahan wujud apa saja yang terjadi saat proses terjadinya hujan. Yang di belakang gambarnya jelas? Jelas? Adit bisa lihat? Jelas ya? Nak bisa lihat? Yang kelompok 2 pojok bisa lihat? Jelas ya? Oke. Kalau tadi lewat video, sekarang lewat gambar konkret media yang sudah Ibu buat. Perhatikan bersama-sama. Perhatikan ya, supaya kalian paham proses terjadinya hujan itu tahapannya seperti apa, kemudian perubahan wujud apa saja yang terjadi di peristiwa hujan. Yuk perhatikan. Mula-mula itu adalah tahapan yang pertama evaporasi. Evaporasi itu disebut juga dengan penguapan ya Nak ya. Tahu kan sudah perubahan wujud menguap ya? Ya. Jadi evaporasi itu terjadi, matahari itu kan salah satu isi dari alam ya. Jadi panas matahari yang terik itu menyebabkan air yang ada di permukaan bumi itu menguap naik ke angkasa. Nah, air permukaan bumi ini bisa dari air laut, air danau atau air sungai ya. Ya. Jadi air permukaan bumi ini tadi ini menguap karena adanya apa? Karena adanya panas dari mana? Panas dari matahari tadi menguap. Ialah yang dinamakan dengan evaporasi, air permukaan menguap. Nah, kemudian tahapan selanjutnya air menguap ini tadi kan bentuknya gas ya, kemudian naik, dia membentuk awan di angkasa, ya, membentuk awan di angkasa. Setelah membentuk awan di angkasa, kemudian dia berubah menjadi kondensasi. Karena suhu panas yang lebih tinggi ya, suhu panasnya yang lebih tinggi, awan-awan ini tadi berkumpul menjadi satu. Kalau panasnya lebih tinggi, uap yang di bawah tadi lebih banyak, jadi menghasilkan awan hitam di sini yang namanya kondensasi. Nah, menguap ini tadi dia berubah wujud ya, karena tadi berbentuk berbentuk uap air yang bentuknya gas, kemudian berubah menjadi partikel-partikel es yang bentuknya sangat kecil, partikel-partikel es yang bentuknya sangat kecil berupa awan ini tadi. Nah, kemudian awan ini mengalami kondensasi, berubah wujud mencair, kemudian turunlah titik-titik hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah tahapan proses terjadinya hujan yang terakhir. Nah, setelah turun titik-titik air ini,
air hujan yang turun ke permukaan bumi, dia diserap oleh tanah ya, diserap oleh tanah, kemudian disaring oleh tanah dan bebatuan. Itulah nanti hasil saringan itu yang dinamakan dengan air tanah. Lalu air tanah tadi bermuara lagi, mengalir lagi atau bermuara lagi ke air danau, air sungai, air laut. Air danau, air sungai, air laut menguap lagi karena adanya apa? Adanya apa tadi? Panas matahari ya Elin, betul. Karena menguap karena adanya panas matahari tadi, menguap lagi. Kemudian dia membentuk awan, kemudian awan berubah bentuk menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil tadi. Kemudian karena suhunya semakin tinggi, kemudian berubah menjadi titik-titik air, turunlah hujan. Kemudian air hujan tadi diserap oleh tanah dan bebatuan, kemudian mengalir lagi menjadi air laut, air sungai, air danau, kemudian menguap lagi dan seterusnya. Inilah yang namanya siklus ya. Jadi ini muter, prosesnya ini muter ya. Terus dia menguap, kemudian membentuk awan, kemudian menjadi awan hitam, kemudian turun menjadi titik-titik air, kemudian turun hujan. Titik-titik air tadi berupa hujan, kemudian diserap lagi oleh tanah, kemudian dari tanah disalurkan lagi, bermuara lagi ke laut, ke danau, kemudian menguap lagi dan seterusnya seperti itu. Ya, masih ingat yang dijelaskan? Jadi tahapan yang pertama ada apa? Apa nak? Evaporasi. Kemudian yang kedua terbentuk awan. Kemudian yang ketiga kondensasi. Ini loh, yang ini yang terakhir turun hujan namanya apa? Apa Elin? Presipitasi ya, presipitasi. Presipitasi ini adalah turun hujan tadi. Nah, setelah presipitasi kemudian diserap lagi oleh air tanah, itu namanya apa? Infiltrasi ya. Hello. Kurang semangat. Hai. Nah, coba ulang lagi. Tahapan yang pertama apa namanya? Evaporasi. Setelah evaporasi kemudian awan. Setelah terbentuk awan, fase yang ketiga apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kondensasi ya, kondensasi atau apa tadi kondensasi? Ayo. Kondensasi adalah berubahnya dari awan kemudian menjadi butiran-butiran es yang partikelnya sangat kecil atau disebut juga dengan mengembun ya. Mengembun itu kondensasi. Kemudian kalau evaporasi tadi adalah menguap. Nah, setelah kondensasi apa yang terjadi? Turunlah hujan apa namanya? Ini loh dibaca apa namanya? Agak susah ya. Presipitasi apa? Presipitasi. Oke, setelah turun hujan, presipitasi, lalu air hujan tadi diserap lagi oleh tanah yang namanya apa? Apa ini? Infiltrasi. Bagus. Yang lain adalah infiltrasi. Oke, jadi ada perubahan wujud ya ternyata saat proses terjadinya hujan. Yang pertama evaporasi, yaitu apa? Menguap dari apa? Dari apa tadi? Air ya, bentuknya kan cair. Kemudian karena panas matahari, jadi dia menguap ya, membentuk awan. Kemudian perubahan wujud yang kedua apa? Yaitu kondensasi. Perubahan wujud apa kondensasi itu? Mengembun. Apa? Mengembun ya, mengembun. Jadi kondensasi itu mengembun, dia dari apa namanya? Mengembun dari awan
partikel-partikel es yang sangat kecil sebelum terjadinya turun hujan ya. Jadi ada dua perubahan wujud benda yang terjadi saat proses terjadi hujan. Yang pertama yaitu evaporasi atau menguap, kemudian yang kedua adalah kondensasi atau mengembun ya. Oke. Baiklah. Sekarang untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan penjelasan yang ada di slide PowerPoint. Perhatikan semuanya yuk. Nah, apa itu hujan? Kebetulan akhir-akhir ini sering terjadi hujan di tempat kita ya nak ya. Hujannya deras lagi. Yuk, perhatikan apa sih itu hujan? Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata hujan. Bahkan hampir semua kita tahu mengenai hujan. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses hingga terjadinya hujan. Hujan yang datang pada kurun waktu tertentu akan banyak menimbulkan dampak negatif maupun positif dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan adalah gejala alam yang membentuk perputaran air di bumi. Tadi kan berputar terus ya, dari evaporasi, awan ya, dan seterusnya. Nah, kemudian mengenai proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan adalah gejala alam yang membentuk perputaran di bumi. Ketika hujan turun, hujan akan melewati beberapa tahap melalui berbagai proses terjadinya hujan agar proses hujan bisa berjalan secara maksimal dan hujan akan turun pada kurun waktu yang tepat sehingga tidak mencemaskan warga di seluruh dunia yang menunggu kedatangan hujan yang selalu ditunggu. Hujan memiliki beberapa tahapan untuk menjadi hujan yang sempurna dengan beberapa proses terjadinya hujan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses terjadinya hujan tadi. Kita perhatikan ya. Secara singkat, proses terjadinya hujan adalah satu, penguapan atau evaporasi, kemudian yang kedua terbentuk awan, kemudian yang ketiga kondensasi atau mengembun, kemudian yang keempat presipitasi, kemudian yang kelima infiltrasi ya. Itu adalah secara singkat proses terjadinya hujan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hujan? Bersyukur atau kesel? Bersyukur ya karena adanya hujan. Hujan adalah suatu fenomena alam yang harus disyukuri. Alhamdulillah. Tanpa adanya hujan di bumi tidak mengalami filtrasi sehingga tanpa adanya hujan air menjadi kotor ya. Kita harus bersyukur dengan adanya hujan. Hujan memberikan banyak sekali manfaat. Bahkan di belahan dunia yang lain masih ada saudara kita yang kesulitan mendapatkan air. Di negara kita air dan matahari sangat melimpah karena Indonesia merupakan negara tropis yang curah hujannya dan panas matahari cukup tinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu apa manfaat hujan? Ternyata banyak sekali manfaat hujan ya. Perhatikan baik-baik. Manfaat hujan yang pertama itu membantu pertanian. Tanaman padi, sayuran, dan buah dapat tumbuh dengan baik karena apa? Tanaman-tanaman tersebut bisa hidup dan dipanen dengan baik karena adanya air hujan yang mengaliri dan membasahinya. Kemudian yang kedua, kebutuhan hidup manusia. Air hujan yang turun akan masuk dan meresap ke dalam tanah lalu berubah menjadi air tanah. Nah, air tanah tersebut biasanya dimanfaatkan manusia untuk memasak, mencuci, dan kebutuhan hidup lainnya. Kemudian manfaat yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Danau buatan yang menampung air hujan dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi sumber energi listrik, dibantu dengan peralatan teknologi yang canggih. Air yang digunakan sebagai energi pembangkit listrik itu disebut sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air
ya. Kemudian yang keempat, sebagai manfaatnya adalah untuk air minum. Air hujan tidak dapat diminum secara langsung. Untuk dapat diminum, air hujan perlu melewati tahap pemurnian. Kemudian manfaat yang kelima adalah kelangsungan hidup hutan. Di hutan biasanya hidup pohon-pohon dan hewan liar. Keduanya membutuhkan air yang cukup agar bisa hidup dan air tersebut didapat dari hujan. Yuk, perhatikan. Setelah kita tahu manfaat hujan, apa yang kita lakukan ketika ada bencana yang berasal dari hujan? Ya, kalau hujannya terlalu deras, biasanya suka apa? Suka apa, Kak? Suka apa? Banjir. Banjir, betul sekali ya. Suka banjir, Bu. Ya. Selain berusaha menjaga lingkungan, ketika ada bencana setelah segala hal kita upayakan, maka selanjutnya adalah berserah diri dan berdoa. Hal yang pertama harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah berserah diri dan berdoa mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Kemudian, sebagai manusia harus tolong-menolong ya. Tolong-menolong untuk membantu korban bencana. Setiap ada bencana pasti ada korban yang mengalami kerugian. Mereka membutuhkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Ini adalah persoalan kemanusiaan akibat bencana yang harus segera kita bantu. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir ya. Oke, baiklah. Sudah cukup jelas? Cukup jelas? Nah, kalau sudah, kan semua sudah dibagi kelompok ya. Sudah duduk sesuai kelompok. Kemudian sekarang silahkan didiskusikan. Dibuka LKPD-nya, silahkan didiskusikan sesuai penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, baik itu lewat video, lewat media pembelajaran, kemudian lewat tampilan materi melalui PowerPoint. Silakan kalian diskusikan, semua bekerja kelompok untuk mengerjakan LKPD tentang urutan proses terjadinya hujan ya. Itu sudah ada di kolomnya masing-masing ya. Pinjam dulu ya Nak. Nah, ini kan sudah ada, perhatikan semuanya, yuk perhatikan dulu ke depan biar paham bagaimana cara mengerjakannya. Ini kan sudah ada gambar proses terjadinya hujan. Kalian diminta untuk mengamati, kemudian nanti menuliskan urutan proses terjadinya hujan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nomor 1 itu prosesnya apa namanya, nomor 2 prosesnya apa namanya, nomor 3 di atas ini apa namanya, 4 proses apa, proses yang kelima apa namanya ya, paham? Nah, kemudian kalian isi, hello, masih semangat? Oke, ya. Kemudian dari proses 1 sampai proses 5 kalian tulis di kotak ini. Misal evaporasi itu apa? Kalian tulis di kotak ini. Paham? Kalian diskusikan, semuanya bekerja, semuanya mengerjakan ya. Paham semuanya? Ada yang belum jelas cara mengerjakan LKPD-nya? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Semua berdiskusi, semua membantu mengerjakan. Nanti ada tugas yang menulis juga ya, silakan dikerjakan.
Nanti ketika sudah selesai jangan lupa di halaman depan LKPD ditulis kelompok berapa ya dan nama-nama anggotanya. Bagaimana kelompok 2? Lanjutkan kelompok 1. Selesai? Belum, yuk. Yuk, gak jalan-jalan. Kelompok 4, lanjutkan kelompok 4. Nama apa? Yuk, kelompok 1 selesai. Ingat ya, ada berapa tahapan? Ada berapa tahapan proses penjelasan? Ada 5. Jangan sampai ada yang tertinggal. Keterangannya ya, singkat tapi jelas. Kita tunggu ya teman-teman kita kelompok 4 dan kelompok 5 dikit lagi selesai. Sudah? Silakan ditulis nama kelompok dan nama anggotanya di halaman depan. Kelompok 4 sudah siap? Yuk silakan ditulis. Ayo buruan, gak usah ribut, ayo. Oke, kelompok 5 di sini. Kelompok 5. Oke, 4 di sini ditulis. 4. Oke. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Selesai. Kelompok 3? Selesai. Kelompok 4? Selesai. Kelompok 5? Kelompok 5 selesai? Selesai. Oke, kalau sudah perhatikan ke depan. Silahkan diletakkan alat tulisnya, perhatikan ke depan. Yuk. Hello. Kurang semangat. Hello. Good. Hai. Masih semangat? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang terjadi hujan. Nah, kira-kira bagaimana sih kondisi sekolah kita ketika hujan? Banjir. Becek juga? Banjir, Bu, becek. Kalau banjirnya mungkin karena ada genangan-genangannya aja ya. Becek ya, di mana-mana tanah apa ikut naik ya. Becek. Nah, sekarang dibuka buku siswanya dibuka halaman 223. Menyiapkan sekolah yang lebih basah dan licin. Ini berjalan dengan cepat karena kamu terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di tempat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Nah, ketika kita berada di dekat Udin yang jatuh, kemudian dia kepleset, bukunya berserakan kan? Apa yang akan kamu lakukan? Menolong. Menolongnya dengan cara apa? Yo diangkat, yo dibantu. Diangkat. Terus buku-bukunya tadi? Diangkat. Buku-bukunya yang berserakan tadi? Beresin. Oke, dibantu diberesin. Nah, itu adalah salah satu sikap tolong-menolong yang kita lakukan di sekolah. Nah, kalian punya pengalaman kan? Membantu atau menolong teman di sekolah, punya pengalaman? Coba siapa angkat tangan? Siapa yang berani maju ke depan? Yuk angkat tangan, menyapa
Lalu dia berterima kasih sama aku. Oh iya, ada temennya yang jatuh ketika mau berangkat sekolah, kemudian ditolong, mungkin diboncengin ya ini ya? Iya. Diboncengin gitu, terus ditolongnya, terus punya tadi ucapkan? Terima Kasih. Oke, tepuk tangan buat Elin yang sudah berbagi cerita. Terima kasih Elin ya. Kemudian siapa lagi yang berani? Sandawa berani? Harus berani. Yuk, maju. Anak hebat harus berani lah. Coba, Sandawa ceritakan pengalamannya. Kalau Elin tadi dia punya pengalaman membantu teman jatuh mau berangkat sekolah kemudian diboncengin. Kalau Sandawa pengalamannya apa? Di sekolah. Pada suatu hari, Siapa di sini yang nggak bawa pensil ya kamu pinjemin? banyak. Coba, kamu ceritain ya. Pada suatu hari, ada teman yang nggak bawa pensil. Aku pinjamin Terus? pena. Terus kamu pinjemin. Oke, terus temanmu bisa nulis lagi ya? Oke. Temennya mau ucapin terima kasih? Iya. Oke. Ayo siapa yang berani maju? Lutfi? Lutfi berani? Yuk, Naya? Yuk, coba Naya maju yuk. Pada suatu hari aku membawa pensil dan pena, dan temanku ada yang nggak bawa pensil dan pena. Lalu aku pinjemin satu persatu. Terus kawanku bilang terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Naya. Nah, itu ya, terima kasih Naya. Itu adalah beberapa pengalaman ya tentang menolong di sekolah ya. Jadi apa saja sih kira-kira nih? Meminjami pensil dan alat tulisnya. Terus apa lagi? Meminjamkan pena. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap tolong menolong yang bisa kita lakukan dengan teman di sekolah ya. Kalau tadi sudah bercerita tentang tolong menolong, LKPD-nya kan sudah selesai semua. Oke, LKPD sudah selesai semua. Sudah selesai semua LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok nanti maju menyampaikan hasil diskusinya tentang urutan proses terjadinya hujan tadi ya. Yang menyampaikan ya. Menguapkan evaporasi. Matahari menimbulkan efek panas sehingga panasnya matahari bisa dari air laut dan laut meluap ke udara. Terbentuklah awan. Air yang telah menguap berubah menjadi uap-uap air di angkasa, terkumpul terbentuk awan. Bangunan kondensasi. Uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses kondensasi pengambunan. Ini hujan presipitassi. Proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Terserap tanah filtrasi. Ketika air hujan mencapai permukaan tanah, sebagian besar air hujan akan terserap ke tanah. Oke, sudah selesai? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay, terima kasih kelompok 1. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kelompoknya ya. Itulah tadi hasil diskusi dari beberapa kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Oke. Setelah menampilkan
bekerja sama ya mengerjakan LKPD-nya, kemudian semua saling saling membantu dalam mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 2 pun juga demikian, semua sudah ikut berpartisipasi dalam mengerjakan LKPD. Kemudian kelompok 3 juga sama, cuman adik kenapa tadi banyak diemnya? Ya, besok-besok lagi aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok. Kelompok 4 sudah bagus melaksanakan diskusinya, semua sudah ikut andil dalam menyelesaikan LKPD. Kelompok 5 bagus dalam proses diskusi, cuma tadi agak ribut ya. Besok-besok lagi ributnya mendiskusikan LKPD-nya ya. Paham semuanya? Paham? Oke, untuk hasil diskusinya ya, jadi semuanya sudah benar sesuai yang sudah Ibu jelaskan di depan. Semua sudah bisa mengurutkan ya proses terjadinya hujan. Semua sudah bisa mengurutkan. Alhamdulillah hasil diskusi kita semuanya berjalan dengan baik. Baiklah. Halo. Hai. Oke. Untuk selanjutnya ketika ada diskusi semua ikut berpartisipasi ya. Paham? Paham? Oke. Baik. Untuk pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan pada materi proses terjadinya hujan? Coba, ada berapa tahapan? 5. Apa saja yang pertama? Apa? Good. Yang pertama evaporasi atau penguapan. Proses yang kedua apa namanya? Awan. Terbentuklah awan. Yang ketiga? Kondensasi atau mengembun. Kemudian yang keempat presipitasi. Presipitasi adalah turunnya hujan tadi. Kemudian proses yang kelima apa? Air dari hujan tadi menyerap ke dalam tanah, apa namanya? Apa? Oke, infiltrasi. Jadi ada 5 proses tahapan hujan. Evaporasi, terbentuk awan, kemudian mengembun atau kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kemudian ada 2 perubahan wujud ya ketika proses terjadinya hujan. Yang pertama apa? Menguap dari air permukaan, menguap. Kemudian itulah yang namanya perubahan wujud yang disebut dengan menguap atau evaporasi. Kemudian perubahan wujud yang kedua saat terjadinya hujan itu adalah mengembun. Ya, mengembun dari awan kemudian berubah menjadi titik-titik es yang partikel-partikelnya berukuran sangat kecil. Paham sampai di sini? Nah, kemudian tadi kita juga sudah menceritakan pengalaman tolong-menolong dengan teman di sekolah. Oke. Baiklah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Paham? Nggak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini ada 4 soal. Pilihan ganda ya, nanti silahkan dilingkari jawaban yang paling benar. Paham? Oke, nomor 1, 2, 3 itu soal bahasa Indonesia, nomor 4 soal PPKN. Jangan lupa ditulis nama di pojok kiri atas ya. Silakan dikerjakan. Dilingkari. Oke, evaluasinya ya. Yuk, benar dikerjakan nak. Ada yang bawa pena 2? Silakan dikerjakan.
pojok kiri atas. Yuk, nggak boleh contekan. Kerja sendiri-sendiri, dibaca sungguh-sungguh pertanyaannya apa. Kemudian jawaban yang paling benar dilingkari. Nggak boleh contekan, kerja sendiri-sendiri. Silahkan dikerjakan. Air laut menguap pada musim matahari. Air itu keluar menjadi awan, kemudian jadi dibuangkan lalu air tersebut Yang sudah boleh dikumpulkan. Kerja sendiri-sendiri, nggak boleh contekan ya. Dibaca sungguh-sungguh soalnya. Kemudian dipilih jawaban yang paling benar dan dilingkari. Yang sudah, silahkan dikumpulkan. Selesai? Oke. Dery, selesai? Selesai? Oke. Alhamdulillah. Yuk, buruan. Dilingkari ya. Belum? Ayo, buruan. Dua, air laut menguap karena sinar matahari. Luapan air itu berubah menjadi awan, kemudian membuat menjadi Oke, silakan dikumpul. Ada lagi yang mengumpulkan? air Yuk. jatuh ke bumi adalah menjadi A. Pelangi. Sudah? B. Hujan. C. Angin. D. Petir. Nah, ini selesai. Yuk, selesai. Oke. Ditunggu. Semuanya sudah ya? Ada lagi yang mengumpulkan? Ada lagi? Oh, ini. Ya? Proses. Namanya sudah? Dan pendapat ditunjukkan oleh nomor Yuk, yang belum segera diselesaikan. Sudah. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. empat yang
Jawab dulu. Jawab dulu. Semua dilengkapi jawabannya. Sudah? Semua sudah mengumpulkan hasil evaluasinya ya? Sudah? Oke, baiklah. Semua sudah mengumpulkan hasil evaluasinya. Baik. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Senang? Apa yang kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Apa? Sudah melihat video, terus? Belajar lewat media ya. Terus sudah berdiskusi. Senang nggak pembelajaran hari ini? Kalau besok-besok lagi Bunda berikan video, mau? Oke, baiklah. Untuk tugas minggu depan ya, untuk tugas minggu depan silahkan kalian tulis di buku tulisnya contoh tolong menolong yang ada di lingkungan sekitar yang sudah kalian lakukan ya. Contoh kegiatan tolong menolong yang ada di lingkungan sekitar. Kalian tulis di buku tulis PPKN kalian minimal 3 contoh pengamalan sikap tolong menolong di lingkungan sekitar. Paham? Paham? Apa tadi tugasnya? Menulis apa? Contoh tolong menolong di mana? Ya, tolong menolong di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar ya. Minimal berapa? 3 contoh sikapnya ya. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Oke. Hello. Hai. Oke, baiklah. Marilah semuanya duduk rapi. Kita akan tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semuanya duduk rapi dulu, baru kita akan berdoa. Bukunya silakan ditutup. Buku silakan ditutup. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa ya nak ya. Yuk, Sandawa pimpin teman-temannya berdoa ke depan. Oke. Berdoa mulai. Silakan kembali. Terima kasih Sandawa. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali ke rumah masing-masing.